Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita mendapat nikmat Allah yang sangat luar biasa dalam menuntut ilmu. Thalabul ilmi kita pagi ini, semoga semakin banyak peminat belajarnya, ya. Hanya inilah bekal kita untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita hanya dengan menuntut ilmu. Insya Allah semuanya sehat walafiat, penuh semangat, dan semoga saudara-saudara kita yang telah kita sampaikan di share semuanya berminat untuk belajar. Alhamdulillah. Ya Ustadz, terima kasih atas kehadirannya untuk berbagi ilmu kepada kami semua. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat, rahmat dan kasih sayang-Nya. Amin ya Allah. Di pagi hari ini kita bisa jumpa walaupun secara virtual, tapi kita berharap ya, semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di Zoom meeting ini, Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam. Ya. Setiap malam memang Hari ini kita akan belajar atau mentadaburi, mengambil faidah-faidah, hikmah, pelajaran dari surat An-Nasr, ya. Dari surat apa? Surat An-Nasr. Ya. Mungkin saya minta satu orang baca. Ibu Eti bisa baca, Ibu Eti? Surat An-Nasr ini silakan dibaca biasa aja. Insyaallah tadi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Iya. Terima kasih. Surat An-Nasr ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya. Surat ini ya, kalau kita baca surat An-Nasr ini Bapak Ibu sekalian, maka ini adalah ada kaitannya dengan sejarah ya. Ada kaitannya dengan sejarah. Kita artikan dulu ya. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Idza apabila, jaa'a telah datang. Nasrullah pertolongan Allah. Wal fath ya, dan fath itu Fathu Makkah. Ya, kemenangan. Fathu itu maksudnya Fathu Makkah. Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, maksudnya adalah Fathu Makkah.
Waro'aita an-nasa, waro'aita an-nasa, dan kau wahai Muhammad, engkau wahai Muhammad melihat manusia, manusia yadkhuluna, ya, mereka masuk, ya, fi dinillahi, ya, ke dalam agama Allah, agama Allah afwaja, berbondong-bondong, banyak. berbuat. Maka fasabbih, sabbih, tasbih, maka bertasbihlah. Nah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, Oh, ya, bertasbih dan memuji Tuhanmu, rabbika, berbuat. wastagfirhu, istighfar, dan dan minta dan ampunlah hu kepadanya, innahu, sesungguhnya dia Allah, kana adalah tawwaba, tawwab dari kata taubat, penerima tobat. penerima taubat. Ya. Surat ini disebut dengan surat An-Nasr, ya. Surat An-Nasr. Karena ada kata nasr di sini, ya. Seru. Ya. Nasr artinya pertolongan, ya. Iya. Dan apa? Kita baca per ayat kemudian kita ambil faidahnya, ya. Apabila telah datang pertolongan Allah. Nah, kita garis bawahi dulu, ya. Nasrullah. Dan kemenangan. Nasrullah, ya, Nasrullah. Nasrullah artinya pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Dari sini kita bisa mengambil faidah bahwa kemenangan itu miliknya Allah. Ya. Kemenangan adalah mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertolongan itu, ya, ya, Nasrullah atau pertolongan Allah itu mutlak dan murni milik Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki memberikan pertolongan kepada satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan pertolongan sekalipun, ya, meskipun mungkin ya, kalau dilihat dengan kacamata manusia, ya, ya, mereka adalah orang-orang yang lemah. Mereka adalah orang-orang yang apa namanya, unsur-unsur kemenangan, ya, itu tidak berpihak kepada mereka. Mungkin kalau kita bicara dalam apa namanya, dalam perang misalnya, ya, sangat terbatas. Mungkin jumlah mereka sedikit, ya, atau kemudian persenjataan mereka juga sangat minim, ya. Tapi kalau Allah berkehendak, ya, untuk memberikan kemenangan, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kemenangan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bagaimanapun kekuatan, ya, bagaimanapun jumlah, bagaimanapun strategi, ya, yang dimiliki oleh suatu kaum, jika, ya, dia tidak dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan pertolongan, maka dia akan terhalang dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah mengatakan di ayat ini nasrullah, ya, pertolongan Allah. Nah, dalam bahasa Arab ada namanya mudhaf ilaih. Sesuatu ketika disandarkan kepada Allah berarti, atau kepada sesuatu berarti menunjukkan kepemilikan. Nasrullah, pertolongan, ya, disandarkan kepada lafzul jalalah, nama Allah, menunjukkan bahwa pertolongan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Dan Allah adalah Maha mampu untuk memberikan pertolongan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan kemenangan, siapa yang berhak untuk mendapatkan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus melihat di satu sisi bahwasanya pertolongan adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita juga melihat dari sisi yang lain, ya, bukan berarti ya ketika pertolongan ya adalah milik Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian seseorang ya langsung kemudian pasrah, langsung kemudian tidak ada usaha, tidak ada doa, ya, karena mengetahui bahwa kalau Allah kehendaki pertolongan, Allah akan berikan pertolongan. Ya, kalau Allah tidak kehendaki kemenangan atau pertolongan, maka Allah juga tidak akan memberikan. Ya, maka apa namanya? Tentu ya di satu sisi itu betul bahwa semua adalah milik Allah, kemenangan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi juga di satu sisi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya apa namanya? Memberikan kepada kita kemampuan untuk berusaha ya, untuk menjemput kemenangan ya, untuk melakukan apa namanya? Untuk melakukan sebuah usaha-usaha ya untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengatakan memang pertolongan milik Allah ya, tapi doa dan usaha adalah milik kita. Ya. Maka ini bisa kita bawa kemana saja. Ya. Seseorang yang memahami konsep takdir ya, bukan berarti kemudian ya dia langsung berpasrah, dia bertawakal. Bertawakal yang benar itu adalah setelah dia melalui usaha. Lalu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan belum berusaha, tapi kemudian dia pasrah dan dia berserah diri dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal ya tidak menafikan yang namanya usaha. Ya. Maka selagi kita mampu berusaha, kita usaha dalam hal apa saja. Ya. Karena walaupun semua sudah ada takdirnya, semua kemenangan itu adalah mutlak milik Allah, ya, tapi usaha-usaha kita akan mengantarkan kepada apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ini apa? Penjelasan dari kata Nasrullah, pertolongan Allah. Wal fath. Telah datang juga wal fath, kemenangan. Ya. Kemenangan berarti kemenangan ini juga dari Allah maksudnya ya. Nasrullah berarti wal fathu. Ya, kemenangan itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara khusus di sini kata para ulama maksudnya adalah Fathu Makkah. Ya. Fathu Makkah. Fathu Makkah itu adalah pembebasan kota Mekkah. Ada yang tahu pembebasan kota Mekkah itu terjadi pada tahun keberapa Hijriah? Tahun ke-8 Hijriah, ya. Ya, tahun ke-8 Hijriah. Ya. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya pada tahun ke-8 Hijriah datang bersama 10.000 kaum muslimin. Ya, 10.000 pasukan untuk datang dan apa namanya? Datang ke Mekah, bertolak dari Madinah kemudian datang ke Mekah, ya. Dan disitulah kemenangan, ya, karena orang-orang Quraisy yang tadinya begitu kejam, yang tadinya begitu sombongnya, ya, yang tadinya begitu apa namanya, begitu angkuh, ya, sangat zolim kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya, ya, ketika waktu di periode Mekah, ya, kita tahu bagaimana mereka disiksa, mereka diusir, mereka diboikot. Ya, dan seterusnya pada tahun ke-8 Hijriah ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang 10.000 pasukan ya untuk menghancurkan ya sembahan-sembahan yang ada di sekitar Mekah, menghilangkan kesyirikan yang ada di sekitar Ka'bah, ya. Sehingga mereka yang dulu ya begitu angkuh, yang begitu sombong, yang mereka zolim kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya, ya, pada saat itu, ya, pada saat 8 Hijriah itu
mereka akhirnya menyerahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam artian ya mereka sudah dalam kondisi lemah, ya sudah dalam kondisi lemah, ya dalam kondisi lemah, dan mereka tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Ya, di situ adalah kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas usaha dan kesabaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau, sehingga pertolongan dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala mereka rasakan dari keringat mereka, dari bahkan darah mereka yang mengalir, materi mereka yang keluar ya dalam perjalanan dakwahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kemenangan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya. Lihat bagaimana dalam peristiwa Fathu Makkah. Peristiwa Fathu Makkah, Nabi SAW sudah memiliki nama-nama yang halal darahnya untuk dibunuh, sekalipun mereka bersembunyi di balik kiswa Ka'bah. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ya, yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah memaafkan semuanya. Ya, memaafkan semuanya. Bahkan dia mengatakan, idhabu wa antumut tulaqo. Kalian bebas, silakan. Saya tidak mau apa-apain kalian. Ya, Nabi SAW mampu memaafkan di saat beliau mampu untuk membalas. Ya, para ulama mengatakan ini adalah pemaafan terbesar dari Nabi SAW, yang mana pada saat itu Nabi SAW mampu untuk membalas ya kepada mereka yang dulu ya mengusir kaum muslimin dari tempat mereka, ya, kemudian menzolimi mereka, ya. Tapi kata Nabi SAW, ya, ketika dia berdiri, ya, dia mengatakan kepada semua orang-orang Quraisy, ya, pembesar-pembesar Quraisy, ya, yang begitu menentang Islam, ya, yang begitu mencari cara bagaimana supaya dakwah Islam ini ya bisa hilang dari bumi Mekah waktu itu. Ya, dia mengatakan, al-yaum, hari ini, aqulu kama qala Yusuf li ikhwatihi. Hari ini saya mau berkata ya sebagaimana dulu Yusuf pernah berkata kepada saudara-saudaranya. Ya. Dulu Nabi Yusuf ya dizolimi oleh saudara-saudaranya. Mampu beliau membalas karena pada saat itu beliau jadi raja. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Ya. Nabi Yusuf memaafkan mereka. La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada lagi kesalahan kalian, sudah saya maafkan. Begitu juga yang dikatakan oleh Nabi SAW. Hari ini saya mau berkata sebagaimana dulu Yusuf pernah berkata kepada saudara-saudaranya. Ya, la tathriba alaikumul yaum. Ya, kalian semua saya maafkan. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ya, yaghfirullahu lakum. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kemudian wa ra'aitan nasa, dan kau melihat wahai Muhammad, ya, manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Ya, berarti dengan begitu banyaknya. Ya. Karena memang ya Mekah ya karena mereka dulu tuh bersuku-suku ya. Ya, mereka menanti bagaimana nasib Quraisy ini. Ya, ternyata Quraisy akhirnya banyak dari mereka masuk Islam, sehingga suku-suku yang lain juga masuk ke dalam agama Islam, ya. Yang tadinya mereka menentang Islam, mereka berbondong-bondong ya masuk ke dalam agama Islam, ya. Di sini ada riwayat Bapak Ibu sekalian, ya. Di sini ada riwayat yang menjelaskan tentang surat ini. Suatu ketika Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab mengajak semua sahabat-sahabatnya untuk membahas hal-hal yang penting. Biasanya beliau kumpul itu sahabat-sahabat Nabi SAW. Umar bin Khattab, dia kumpul untuk membahas sesuatu. Ya, ini disebutkan dalam hadis. Lalu sahabat-sahabat senior kumpul semuanya, dan satu anak remaja ikutan juga.
ya. Dan itu diajak oleh Umar bin Khattab untuk ikutan juga. Maka sahabat-sahabat yang lain protes. Ini kenapa anak kecil ikut juga rapat dengan kita, ikut juga kumpul dengan kita di sini, ya. Kalau dia anak kecil ini bisa kumpul dengan kita, bisa mendengarkan pembicaraan kita dalam rapat ini, dalam musyawarah ini, maka anak-anak kecil yang lain juga boleh ikut, ya. Boleh ikut, ya. Maka Umar radhiyallahu taala anhu, ya, sebenarnya ingin menjelaskan kebolehan, ya, dari Ibnu Abbas. Jadi anak kecil itu Ibnu Abbas, seorang yang dijuluki dengan ahli tafsir, ya. Ya, karena beliau SAW pernah didoakan oleh Nabi SAW, ya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya. Ya Allah, ya, faqihu fid din, pahamkan dia terhadap urusan agama dan ajarkan dia terhadap ilmu tafsir. Ya, maka diajaklah. Ya, maka Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat-sahabat, apa pendapat kalian tentang ayat ini? Apa maksud ayat ini? Ada yang mengatakan, ayat ini tafsirannya adalah ketika datang pertolongan Allah, ya, maka kita disuruh bertasbih, kita disuruh beristighfar. Ya, ada lagi yang bagaimana pendapat yang lain? Pendapat yang lain mengatakan, kalau saya melihat surat ini, ya, saya tidak tahu maknanya lebih jelas. Ya, pokoknya ada yang menjawab, ya, mengatakan tafsiran yang benar, cuma dia katakan pertolongan Allah, ya. Kemudian kita disuruh bertasbih, beristighfar. Ada yang mengatakan saya tidak tahu, dan ada yang diam juga, ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, kami minta pendapatmu tentang ayat surat ini, ya. Nah, di sini Umar bin Khattab mau menunjukkan kepada sahabat-sahabatnya bahwa ini anak kecil, ya, yang pernah didoakan oleh Nabi SAW adalah ahli tafsirnya, ya, para sahabat. Beliau adalah Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, aku melihat surat ini menunjukkan bahwa ajalnya Nabi SAW sudah dekat, ya. Kenapa? Karena, ya, ketika manusia sudah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, itu artinya tugasnya Nabi SAW sudah selesai dan beliau harus pulang. Dan memang Ibu, beberapa hari setelah ayat ini turun, itu Nabi SAW meninggal dunia. Ya, makanya surat ini disebut juga dengan surat At-Taudi'. Jadi disebut dengan surat apa tadi yang pertama? Surat An-Nasr. Ya. Dan juga disebut yang kedua surat Taudi'. Taudi' itu artinya perpisahan. Karena ketika turun ayat ini, surat ini, maka kata Ibnu Abbas maksudnya adalah ketika manusia sudah masuk berbondong-bondong ke dalam agama Islam, itu artinya usianya Nabi sudah tidak lama lagi. Kenapa? Karena dakwah beliau sudah selesai, tugas beliau sudah selesai dan beliau harus pulang. Ya. Dan ini kan tidak terlihat dari surat ini bahwa Nabi sudah selesai tugasnya. Tapi inilah kecerdasannya Ibnu Abbas, ya, menunjukkan bahwa beliau adalah ahli tafsirnya para sahabat Nabi SAW. Dan memang setelah beberapa hari, ya, Nabi SAW meninggal, ya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh siapa? Oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, karena memang Nabi pernah mendoakan beliau, ya. Ya, pernah mendoakan beliau, ya Allah, ajarkan anak ini, pahamkan dia kepada urusan agama dan ajarkan kepada dia ilmu tafsir, ya, ilmu tafsir. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada pelajaran. Ya, di sini ada pelajaran bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 23 tahun. Karena 30 tahun di periode Mekah, 13 tahun di periode Mekah, ditambah 10 tahun di periode, ya, di periode apa? Di periode Madinah, 23 tahun. Ya. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW berhijrah, berdakwah, kemudian sampai beliau hijrah ke Madinah, ya, dan seterusnya. Ya, artinya beliau betul-betul berjuang, ya, untuk tegaknya Islam ini, ya, untuk bagaimana Islam ini sampai kepada siapapun nanti sampai hari kiamat di ujung dunia manapun. Dan hari ini kita merasakan hasil daripada keringat dan perjuangan beliau bersama Nabi, bersama para sahabat-sahabatnya yang tulus dan ikhlas berjuang, jujur dalam keimanan mereka, ya, untuk apa?
ya, agar kemudian Islam ini tetap jaya, tetap tinggi sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita tanya nih diri kita, ya, apa yang kita sudah perbuat untuk Islam? Ya, saya bertanya kepada diri saya. Semua kita juga bertanya kepada diri kita, apa yang sudah kita perbuat untuk Islam? Usia kita berapa? Ya, sudahkah kita pernah mengajak orang sehingga ada orang masuk ke dalam Islam? Ya, sudahkah pernah kita mengajak orang satu atau dua orang agar dia mendapatkan hidayah dengan usaha kita, dengan doa kita? Ya, bukankah kita semua ini adalah penerus daripada dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena ketika Nabi sudah meninggal, Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi Nabi setelahnya. Dan itu kita sepakat. Ya, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Dakwah ini masih ada, tapi manusia ini akan terus lahir, akan terus lahir. Nabi sudah nggak ada, terus siapa yang mengajak mereka untuk mengetahui Islam, mengenal Islam, mendapatkan hidayah Islam ini, hidayah tauhid ini? Ya, maka itu artinya tanggung jawab itu ada di masing-masing kita. Ya, ada di pundak-pundak kita. Ya, Nabi SAW ya sudah menyelesaikan tugasnya. Ya, lalu ketika kita tanyakan kepada diri kita, ya, apakah tugas kita sudah selesai di muka bumi ini? Lalu kemudian kita mengatakan saya tinggal pulang, tinggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita lakukan? Atau kita hanya sibuk dengan urusan kesolihan saya? Yang penting saya sholat, puasa, tahajud, sedekah, ya, atau mana perjuangan kita, ya, kemudian eh, apa pengabdian kita kepada agama ini sehingga bermanfaat juga untuk orang lain, sehingga sampailah waktunya, sudah saatnya kita, ya, selesai tugas kita. Rasanya kita malu untuk mengatakan selesai tugas saya di muka bumi ini, ya, saatnya saya pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas mengatakan, ya, tugasnya Nabi telah selesai dan itu artinya dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya manusia berbondong-bondong. Dan memang orang-orang Quraisy masuk Islam secara berbondong-bondong dan diikuti oleh suku-suku yang lainnya, ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa perintah yang datang berikutnya? Fasabbih. Maka bertasbihlah. Ya, tasbih ini kan adalah tujuannya adalah untuk mensucikan Allah. Ya, bertasbih. Sebut nama Allah, sucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala kelemahan, dari segala sifat-sifat makhluk, ya. Sucikan Allah dari segala aib, ya. Kita bertasbih kepada Allah, subhanallah, subhanallah. Ya, memperbanyak tasbih kepadanya, ya. Kemudian dalam pengamalan-pengamalannya juga kita mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak, ya. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perintah untuk bertasbih. Jadi ucapan tasbih kita itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, agar apa? Agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Iya. Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir, dan beristighfarlah. Ya, istighfar. Ya, Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW itu kan berdakwah, berjuang selama 23 tahun. Berkhidmat untuk Islam, untuk kaum muslimin, ya, untuk dakwah selama 23 tahun. Ya, tentu perjuangan beliau luar biasa. Totalitas, ya, pengorbanan beliau jangan ditanya. Ya. Kemudian pengabdian beliau juga luar biasa. Ya. Dan beliau mencapai pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Ya. Berawal dari sendirian, kemudian istrinya, kemudian Abu Bakar, kemudian menjadi manusia berbondong-bondong, ya, dalam waktu yang tidak lama, ya, itu sangat luar biasa, ya, pencapaian dan target-target sampai, ya, sehingga tugas beliau selesai. Tapi Allah mengatakan, dan apakah Nabi SAW sombong dengan
atau ujub dengan apa yang dia lakukan itu. Sebagian orang kan telah melakukan amal soleh, dia ujub, dia bangga, dia bercerita ke sana kemari, dia telah melakukan ini, gebrakan ini dan seterusnya. Ya, apa namanya? Dia ceritakan kepada orang-orang, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wastagfir, minta ampun sama Allah. Di sini garis bawah ya. Istighfar, minta ampun sama Allah, ya. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau dipikir, ya, amal-amal soleh yang dilakukan oleh Nabi SAW sangat banyak sekali. Tapi ujung-ujungnya Allah suruh apa? Allah suruh istighfar. Karena bisa jadi mungkin ada yang kau tidak sadari, mungkin dalam eh, perjuanganmu itu mungkin ada yang mungkin tersakiti, ya, atau ada mungkin yang tidak disadari, ya, namanya manusia. Nabi seorang rasul tapi beliau juga adalah manusia biasa. Mungkin ada kekurangan, ya, maka istighfar untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam perjuangan, ya, dalam khidmat kepada Islam ini, ya, memperbanyak istighfar, ya. Nah, bukan kemudian ujub, bukan kemudian cerita kepada orang, bukan kemudian membanggakan tentang amal soleh. Tidak. Amal soleh itu, ya, makanya kebanyakan dalam syariat kita, Bapak Ibu sekalian, setelah kita melakukan amal soleh, ya, kita apa? Kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk istighfar. Coba lihat kalau kita habis sholat, ya, habis sholat kita beristighfar kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Ya, astagfirullah, astagfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Ya, itu menunjukkan bahwa amal soleh kita itu bisa jadi, ya, ada kekurangan-kekurangan. Ya, bukan kemudian kita ujub. Ya, bukan kemudian kita bangga. Bukan kemudian kita harus ceritakan kepada orang-orang. Ya, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang-orang soleh, ciri-ciri orang soleh bagaimana? Kanu minal laili ma yahjaun. Mereka kalau malam, sholat lail. Orang-orang soleh itu. Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, di penghujung malam, yastaghfirun. Mereka beristighfar. Ya. Mereka beristighfar. Selesai melaksanakan sholat malam, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujungnya. Ya. Jadi tadi sholat, ujung-ujungnya kita disuruh istighfar. Ya. Sholat malam, Allah katakan, lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, dan di waktu sahur, ya, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun, ya. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu sahur, ya. Ketika syariat yang lain, ya, puncaknya ibadah haji itu apa? Adalah wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah, ya. Wa idza afattum min Arafat fadhkurullaha, ya. Ketika kalian berwukuf di padang Arafah, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian lanjutannya itu ayatnya, summa afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kemudian setelah kalian meninggalkan wukuf di Arafah. Orang wukuf itu kan orang nangis-nangis, orang minta ampun, orang menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah al-hajju Arafah, karena haji itu puncaknya adalah ketika wukuf di padang Arafah. Tapi Allah katakan setelah bertolak dari mana? Dari Arafah itu, wastagfirullah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita habis berwudu, apa doanya? Allahumma, ya, ya, jadikan kami minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin, ya kan? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya apa? Ya, artinya amal-amal soleh yang kita lakukan bisa jadi ada kekurangan, ya. Maka tidak boleh kita berbangga. Ya, apa yang sudah kita lakukan untuk Islam tidak boleh kita bangga, tidak boleh kita kemudian ujub bahwa ini saya sudah melakukan ini. Nabi SAW lebih daripada itu yang dia lakukan. Tapi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada kekurangan-kekurangan, ya, maka ditutupi dengan istighfar itu. Ya, ada kelalaian-kelalaian mungkin sedikit yang tidak terlihat oleh manusia, ditutupi dengan
istighfar itu sehingga menjadi sempurna, ya menjadi lebih baik. Ya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tawwaba, maha penerima taubat, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya rahmatnya begitu luas, ya. Allah suruh istighfar dan Allah ampunannya begitu luas, ya. Kalau manusia, ya, sebagian manusia kita sudah minta maaf, kita sudah begini dan seterusnya, kadang susah memaafkan, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun, berbeda dengan manusia. Berbeda dengan manusia. Ya, kalau kepada manusia kita akan kecewa, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kita merengek kepadanya, semakin kita ya mendekat kepadanya, ya, maka Allah semakin mendekat kepada kita. Ya, semakin kita minta Allah kasih, semakin kita minta Allah semakin cinta. Ya. Maka di saat ya tidak ada tempat kita untuk meminta, ya, untuk mendapatkan kasih sayang, ya, siapapun dari kita dalam kondisi-kondisi kehidupan di dunia ini, ya, seseorang harusnya yang pertama, ya, sebelum dia menghubungi si A, menghubungi si B, menghubungi si C, ya, yang pertama dia hubungi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah rahmatnya luas, kapapun selalu terbuka. Ya, ampunannya selalu terbuka kepada siapa saja. Ya, kepada hamba-hambanya. Wastaghfirhu, minta ampun kepadanya, innahu kana tawwaba. Jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita bicara surat ini, maka kita berbicara tentang sejarah, ya. Bagaimana dulu tentang pertolongan Allah nyata kepada mereka, ya, kepada kaum muslimin, ya, di perang Badar. Lihat bagaimana di perang Badar jumlah mereka 300, ya, melawan kurang lebih 1000 orang, ya. Tapi kemudian pertolongan Allah itu datang kepada mereka, ya. Dan masih banyak keajaiban-keajaiban yang lain, ya. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa keluar dan pergi berhijrah walaupun rumah beliau sudah dikepung oleh orang-orang Quraisy, dan mereka mendapati di tempat tidur mereka, di tempat tidurnya Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Padahal bin mereka Abi yakin Thalib. di situ adalah Nabi Muhammad SAW sebelumnya, tapi Allah tidurkan mereka. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya lupa sampaikan juga tadi bahwa Nasrullah, pertolongan Allah itu dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Ya, pertolongan itu dekat kepada orang-orang siapa? Orang-orang yang beriman. Dekat. Kalau kita baca sejarah sirah nabawiyah, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya, kita akan mendapatkan pertolongan Allah yang luar biasa kepada mereka. Tapi setelah mereka menunjukkan, ya, kemampuan mereka, menunjukkan usaha mereka yang luar biasa, kesetiaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagian mereka, ya Rasulullah, sampai kapan kita seperti ini? Ya, kita disiksa, ya. Nabi pernah lewat dan beliau hanya mendoakan keluarga Ala Yasir, ya, yang pada saat itu masih beberapa jumlahnya orang-orang yang masuk Islam, dan Nabi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sumayyah, orang yang perempuan wanita pertama yang syahidah, ya, yang syahid, yang mati syahid dalam Islam, ya. Kemudian Yasir, kemudian Ammar bin Yasir, satu keluarga disiksa oleh pembesar-pembesar Quraisy. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Sabron ya ala Yasir, sabar wahai ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya, ya, tempat kalian atau kalian dijanjikan untuk masuk ke dalam surga. Nabi hanya bisa mendoakan seperti itu, tidak memiliki kekuatan. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, sampai kapan kita seperti ini? Nabi kemudian menenangkan mereka dengan mengatakan, ya, dengan menceritakan bagaimana dahulu, ya, orang-orang sampai ada yang digergaji, ya, dari atas kepala, ya, kemudian menjadi dua, ya, zulzilu zilzalan syadida, ya, mereka diberikan ujian yang dahsyat dengan goncangan yang dahsyat, ya, mungkin lebih daripada kita hari ini, untuk menguatkan sahabat-sahabat Nabi SAW, ya. Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib.
pertolongan Allah itu dekat. Ya, pertolongan Allah itu itu adalah dekat. Ya, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu di dalam menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh keikhlasan ketulusan dalam keimanan kita, ya, agar kemudian Allah menurunkan bahwa Allah mampu untuk sudah saatnya Allah berikan pertolongan kepada kita, ya. Begitu pula tertarik kepada peristiwa yang lain, misalnya ayat ini ketika kita mendapatkan kemenangan, kesuksesan ya, atau keberuntungan, misalnya kita usaha dapat keberuntungan ya, mendapatkan laba ya, mendapatkan untung ya, atau mungkin kita naik jabatan ya, mendapatkan mendapatkan rezeki-rezeki dan seterusnya. Iya, jangan lupa bertasbih kepada Allah. Ya. Jangan lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa semua itu bukan usaha kita tapi murni dari Allah Subhanahu. Kemudian jangan lupa istighfar. Ya. Ya, anak kita bisa mungkin sampai kuliah di sini, naik gini, kemudian mendapatkan posisi yang baik misalnya. Ya, menjadi direktur misalnya, ya diterima di sini yang dia cita-citakan misalnya. Ya, istighfar, bukan kemudian dia berbangga dan seterusnya. Ya, istighfar kepada Allah, bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, makanya surat ini adalah surat Madaniyah, ya. Surat yang turun setelah Nabi SAW berhijrah ya, dan turunnya di kota Madinah ya, karena ini adalah walaupun surat ini turun di tahun ke-8 10 Hijriah, turun di tahun ke-10 Hijriah ya. Kejadian Fathu Makkah 8 Hijriah ya. Kejadian yang diceritakan di sini 8 Hijriah, tapi surat ini turun di tahun ke-10 Hijriah. Artinya 2 tahun setelahnya. Ya, 2 tahun setelahnya, sehingga sudah dekat dengan ajalnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Kemudian menunjukkan ya bahwa kita harus berjuang juga ya untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu ya masih banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil ya. Mungkin bisa kita sharing untuk beberapa pertanyaan ya. Intinya kesimpulannya adalah ya bahwa pertolongan Allah, Nasrullah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Saya tampilkan dulu ya. Ya. Baik. Bahwa pertolongan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya, dan menunjukkan bahwa tugas Nabi sudah selesai dan beliau memang sudah berkhidmat kepada Islam ini ya, sehingga artinya tugas beliau sudah selesai ya. Kalau kita mengatakan tugas saya sudah selesai, ayo kita berkhidmat untuk agama kita, untuk Islam ya. Minimal kepada keluarga kita ya, minimal kepada diri kita, atau kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita ya. Kemudian tidak lupa memperbanyak tasbih, kemudian memperbanyak pujian kepada Allah, dan banyak beristighfar karena Allah adalah Maha penerima taubat, Allah Maha pengampun ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan satu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya ingin tanya pas yang kalimat tabih bihamdi rabbika wastaqim dan idaja anasullahi wafat, ini kan artinya dan apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, yang itu yang fasabih bihamdi, maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan Allah Maha Taubat. Itu maksudnya gimana, Pak? Iya, maksud apanya, Bu? Artinya itu maksudnya gimana, kan itu artinya yang pertama ida aja Allahi wafat, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, itu yang pertama, itu maksudnya bagaimana. Nah, yang kedua itu wasabih bihamdi rabbika wastaqfir,
innahu kana tawwaba. Dan maka kamu harus bertasbih dan memuji Tuhanmu. Dan Allah itu Maha penerima tobat. Itu maksudnya gimana, Pak Ustaz? Ya, tadi saya sudah jelaskan ya bahwa, baik, terima kasih. Contohnya gimana, Pak Ustaz? Jadi ayat ini ya tentang kejadian Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah yang tadi yang terjadi 8 Hijriah itu, ya, itu adalah pertolongan Allah di situ. Ya, pertolongan Allah dan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya. Iya. Iya. Ya, kemenangan kaum muslimin. Iya. Karena awalnya itu kan kejadian Fathu Makkah itu, ya, itu kan berawal dari perjanjian Hudaybiyah yang terjadi di tahun 6 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah, yakni gencatan senjata antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Tapi kemudian kaum musyrikin melanggar itu sehingga menguntungkan oleh kaum muslimin, dan sehingga mereka datang dengan 10.000 pasukan ke kota Mekah. Ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Ya, kenapa? Karena orang-orang masuk ke dalam Islam dan mereka tidak bisa melawan lagi sebagaimana dulu mereka menindas, ya, berbuat semena-mena kepada Nabi SAW dan sahabatnya dan kepada kaum muslimin, ya. Nah, manusia sudah masuk berbondong-bondong masuk Islam, tentu ini adalah kemenangan yang luar biasa. Karena itu intinya orang masuk ke dalam Islam, ya, itulah tujuan daripada dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana manusia bisa menerima agama Islam ini, dan mereka masuk ke dalamnya berbondong-bondong, ya, berbondong-bondong. Maka Allah mengatakan, ya, fasabbih, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu, ya, bertasbih, sucikan Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Ya, yang kurang-kurang itu adalah manusia. Yang punya kelemahan itu adalah manusia, tapi semua sifat kesempurnaan, ya, sifat kelebihan, ya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sucikan Allah dari kekurangan-kekurangan itu, ya. Iya. Alhamdulillah. Kita sucikan Allah dari semua kekurangan-kekurangan yang mungkin itu dimiliki oleh manusia, ya, karena Allah adalah suci, ya, dari semua kekurangan-kekurangan itu, ya. Iya. Kemudian kita beristighfar, ya, kita banyak memuji Allah, ya. Kenapa? Karena itu adalah hadiah dari Allah, maka kita banyak memuji Allah, ya. Bukan kemudian alhamdulillah saya sudah selesai berdakwah, saya sudah selesai berjuang, inilah saya, ya, inilah yang sudah saya lakukan, kalau bukan saya nggak akan begini, ya. Tidak, Allah bilang apa? Jangan puji dirimu, tapi puji Allah. Alhamdulillah, 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 ya. Kemudian setelah itu istighfar, ya, wastagfirhu, dan istighfar kepadanya, karena ini adalah sebuah kebaikan, ya, karena ini adalah sebuah amal soleh, karena ini adalah sebuah perjuangan, ya. Maka setelah melakukan amal soleh, maka minta ampun sama Allah. Supaya apa? Supaya kekurangan-kekurangan dalam perjuangan dalam dakwah itu ditutupi dengan istighfar. Istighfar itu mungkin kita sudah melakukan maksimal, tapi mungkin ada hal-hal celah-celah yang kita tidak lihat, kesalahan-kesalahan dalam perjuangan itu, dalam amal soleh itu. Maka dengan istighfar menutupi yang bolong-bolong tadi, yang kecil-kecil itu, yang tidak terlihat oleh manusia, ya. Minta ampun kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun, sehingga semuanya, ya, menjadi sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Ibu, ya. Iya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Boleh. Usianya. Boleh izin bertanya. Ini ke Ibu Nazra dulu, Ibu Nazra. Oh ya. Ini Ustaz, ya alhamdulillah semua kajiannya sangat erat kaitannya Ustaz, mungkin pada kondisi saat ini, insya Allah Bapak Ibu, maaf izin bertanya, mungkin untuk menghadapi pemilu ini, benar sekali Ustaz, apa kaitannya erat sekali untuk kemenangan saat ini? Penting sekali Ustaz untuk kita berdoa, gimana baiknya kami Ustaz dalam menghadapi
untuk kita semua menghadapi pemilu Masya yang Allah. tinggal beberapa hari ini. Ustadz, bagaimana sikap kami, Oke, doa baik. kami, usaha kami, Ustadz? Jazakumullah khairan katsiran. Iya, baik. Terima kasih ya. Iya, Ustadz, sama-sama. Sebenarnya ada yang lebih pantas untuk berbicara tentang ini ya. Ya, kalau kita kayak kita ini Enggak, kan Ustadz. hanya penuntut ilmu Ustadz saja guru ya. Kalau kami saat ini, Ustadz ya, sebagai guru kami tentu lebih ilmunya, ya Ustadz. baik, baik Ibu, baik. Tentu Iya, saya sadari Ustadz. bahwa kami tentu masih berproses ya dalam menuntut ilmu ya. Iya, Maka Ustadz. ada para ulama, ada para asatiz yang tentu yang mereka melihat dengan kacamata agama, yang mereka melihat dengan maslahat dan mudarat ya. Saya Iya. rasa kita akan temukan itu, dan sekarang media sosial sudah luar biasa ya. Iya. Apa namanya? Bahkan kalau kita tanyakan kepada hati nurani kita bagaimana kita bersikap pada apa namanya? Pada di tahun-tahun yang seperti ini ya, tahun politik dan seterusnya, ya saya Iya. rasa kita semua juga apa namanya? Memiliki hati nurani ya, memiliki apa namanya? Jalan-jalan untuk mendapatkan informasi-informasi tentang itu ya. Maka Iya. intinya Bapak Ibu sekalian, saya bicara secara umum saja ya bahwa Iya. memang apa namanya, agama ini pasti akan dimenangkan Allah cepat atau lambat. Itu dulu kata kuncinya situ. Iya. Agama ini ya'lu wa la yu'la alaihi, sampai kapanpun akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakin. Pertolongan Allah pasti. Karena tidak akan terjadi hari kiamat sampai Islam itu berjaya. Ya. Sampai Iya. Islam itu yang menguasai kembali dunia ini sebagaimana Nabi SAW ya menguasai, dan beberapa periode setelah Nabi SAW. Ya. Tapi tentu di balik itu harus ada usaha. Ya, Nabi SAW itu tidak serta-merta langsung dapat pertolongan, tidak, berjuang dulu. Perjuangan kita hari ini dengan apa? Minimal jangan golput. Oh iya. Minimal jangan golput. Ya. Iya. Nah, jangan golput. Karena saya golput aja di siapa aja. Jangan. Ya. Iya. Bahkan sudah ada fatwa-fatwa para ulama tentang kita harus ketika ada yang buruk dengan yang buruk, siapa yang kita pilih? Kita pilih yang lebih sedikit buruknya. Ya kan? Irtikabul akhafud dararain, mengambil yang lebih buruk. Ini sama-sama buruk. Ya. Tapi mampu kita memiliki hak untuk memilih, dikasih hak untuk memilih. Kita pilih yang sedikit keburukannya. Ya. Itu di Amerika. Dulu ya ditanya kepada para ulama, bagaimana dengan di Indonesia yang tentu kita lebih apa namanya? Kita lebih tahu ya. Kita tahu ini calon ya. Ini kayaknya lebih banyak nanti maslahat. Kalau ini sepertinya para ulama banyak mendukung dia. Ya, artinya itu kembali, saya tidak menyebutkan ya, tapi silahkan kembali kepada hati nurani kita masing-masing. Ini bahwa ini perjuangan kita. Perjuangan kita yang akan dicatat oleh sejarah, yang dicatat ya, bahwa Allah menjadi saksi tentang apa yang kita inginkan. Ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi silakan tanya untuk lebih ininya dalamnya. Ya, tentu kita sudah mendapatkan informasi. Intinya apa? Kita harus punya perjuangan dalam apa namanya, dalam kesempatan ini, karena ya kita memiliki hak, dikasih hak, ayo pilih, ya kan? Apapun yang terjadi nanti ujung-ujungnya kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha ya Allah. Saya sudah berusaha dan ini yang saya lihat begini, dan ini instruksinya para ulama kita, ya, para ustadz kita. Ya, saya sudah berusaha, ternyata dengan berbagai ini dan seterusnya, ya, dinamika dan seterusnya, inilah hasilnya, dan tentu ya ini adalah takdir, ya. Setelah usaha, tidak langsung kita bilang serahkan saja kepada Allah, tidak, usaha dulu, doa dulu, ya, karena kita kemenangan milik Allah, usaha dan doa adalah milik kita. Terima kasih. Ya, terakhir Pak Indra, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat ini sangat cocok kondisi rakyat bangsa Indonesia pada saat ini, yang mana minggu depan kita insya Allah akan memilih presiden. Betul. Semoga kita nanti pada minggu depan mengharapkan pertolongan
dari Allah untuk kemenangan kita. Betul, betul. Amin, amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Rasanya sudah cukup calon yang kita usung itu telah mendatangi seluruh pelosok negeri dan sambutan dari rakyat kita sangat antusias. Betul, Dari Pak. segi kemampuan juga calon kita ini di atas daripada calon yang lainnya. Kita lihat dari debat atau Ya, langsung aja, Pak. Langsung pertanyaannya, Pak. rasanya kita sudah sangat berdoa juga, kita mengharapkan pertolongan Allah dari minggu depan. Kita bertasbih dan istighfar pada minggu depan. Itu saja. Ya. Oh ya, doa ya. Amin, amin. Insya Allah. Ya Allah, Semoga amin ya ya Allah Rahman. Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pemimpin terbaik. Ya. Amin ya Rob. Menurut Amin Allah ya Subhanahu wa Ta'ala. Amin Ya. ya Tapi masih ada waktu beberapa hari ini, ya kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, mungkin mengajak keluarga kah, ya mengedukasi Iya. orang kah, ya Iya. supaya mereka tidak menggunakan hak suaranya, ya supaya mereka kembali mengecek di mana di mana apa namanya TPS mereka ya, di mana Iya. nama mereka itu bagian daripada perjuangan. Jangan dikira ya dalam kondisi seperti ini. Iya. Ya, karena kepemimpinan dalam Islam itu penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Dalam kepemimpinan dalam Islam itu penting sekali. Ya, bahkan itu ada dibahas khusus. Ya, kenapa? Karena sangat berpengaruh sekali untuk maslahat, untuk kemajuan dakwah, untuk kebaikan-kebaikan. Ya, Iya. jadi jangan dikira dalam memilih pemimpin itu kita yang penting sholat saja, bukan seperti itu. Ya, Masya Allah, sidik amanah fatona. Ya, silakan Amin, ya siapa yang cocok dengan sidik amanah fatona itu ya tentu kita saya rasa nggak perlu disebutkan juga, insya Allah kita sudah paham ya. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, Iya. ya betul ya, Masya Allah ini ayat ini memang kita sudah sampai di surat ini, surat An-Nasr, dan insya Allah mudah-mudahan kemenangan itu ya berpihak kepada yang benar ya, kepada yang benar. Amin ya Allah. Sebentar, saya ini dulu ya. Saya tampilkan dulu kesimpulannya. Sudah tampil belum? Belum. Belum ya? Oh, gimana menampil? Nah, kalau sekarang? Sudah. Beberapa Masya Allah. Alhamdulillah masih 35 orang yang bertahan ya. Ini biasa kalau pagi-pagi begini pada sibuk ini biasanya. Ya. Ini sudah lihat Ibu tulisannya? Lihat Pak Ustaz. Apa bacanya itu? Beberapa faedah dari tadabbur surat An-Nas. Dari surat An-Nasr ya, beberapa faedah. Yang pertama, bahwa kemenangan itu murni dari sisi Allah. Dari sisi Allah. Itu murni. Ya, tapi setelah apa? Setelah kita berusaha dulu. Kita harus menunjukkan dulu usaha dan doa kita. Bukan kemurnian. Kemenangan kan milik Allah, ya udah, santai saja. Para sahabat Nabi juga kalau mau bilang begitu bisa aja dengan Nabi. Nah, ya wahai Rasulullah, kita nggak usah berjuang aja deh. Kan kemenangan milik Allah. Enggak, tapi mereka apa? Mereka keluar dengan Nabi, hijrah dengan Nabi. Hijrah ke Habasyah 1 kali, hijrah ke Habasyah untuk kedua kalinya, hijrah lagi ke Madinah. Ya, kemudian atur strategi. Ya, dan seterusnya. Nah, kemenangan milik Allah tapi usaha itu milik kita, ya. Baik, itu yang pertama. Bersegera bersyukur dan memuji Allah atas kemenangan atau keberuntungan yang diperoleh. Ya, segera bersyukur kepada Allah. Ya, bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah saja, tapi dengan apa? Semakin taat, ya, semakin ibadahnya semakin bagus, semakin khusyuk, ya. Nah, semakin tepat waktu kalau laki-laki di masjid, semakin berjamaah, shaf awal. Iya, itu namanya bersyukur, ya. Bukan ketika mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kemudian poya-poya, ya, hambur sana, hambur sini, ya, uangnya, ya, karena uangnya misalnya banyak, wah ini kayaknya untuk party, untuk pesta, nggak boleh, ya, tetap lagi kembali kepada Allah, bersyukur, ya. Perintah agar selalu beristighfar, ya, istighfar, ya. Sedangkan kita selesai melakukan amal soleh disuruh istighfar loh. Apalagi setelah kita melakukan dosa.
segera bertaubat kepada Allah dengan istighfar. Ya, makanya kita disuruh rutinkan itu zikir pagi, bukan hanya diucapkan tapi direnungi, diresapi ya maknanya. Ya, istighfar ya, perbanyak istighfar. Bahwa nikmat Allah itu banyak dan tidak terhitung. Iya, nikmat Allah itu banyak dan tidak terhitung. Maka kita harus mensyukurinya, ya. Wajib bagi kita mensucikan Allah dari segala kekurangan dan segala aib, ya. Kita sucikan Allah dari segala kekurangan, ya. Bahwa pertolongan Allah itu akan bertambah seiring bertambahnya rasa syukur, istighfar dan tasbih dari kita. Iya, ya. Bukankah Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum, ya kan? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Nah, Allah mengatakan apa? Kalau kalian bersyukur aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Ya. Gitu ya. Jika kalian kufur, maka azab Allah ya sangat pedih. Allah Maha Pengampun. Ya, rahmatnya sangat luas, ya. Allah Maha Pengampun. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun, ya. Nah, sampai jumpa pekan depan di kelas tadabbur selanjutnya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Ya. Ustaz. Kalau ya, ini sudah selesai ya. Jadi kalau ada yang yang mau bertanya lagi, insya Allah pekan depan kita jumpa lagi, insya Allah ya. Insyaallah, Baik, Ustaz. Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Syukran Ya, Ustaz. sama-sama. Kita ketemu lagi minggu depan. Insyaallah. Jazakumullah. Ya, sama-sama ya semuanya. Iya Ustaz, sama-sama. Ustaz, semuanya ya. Jazakumullah. Wassalamualaikum. Ya Bapak Ibu. Terima Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz. Kita mendapat ilmu yang berkah. Wabarakatuh. Amin. Ya